Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalas Dwasa Parianto bersama dengan dua rekan saya, Hadiah Fania Azhari dan Aryo Desa Ramadhani. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal ingin memaparkan materi mata kuliah perbandingan HTN dan HAN tentang perkembangan HTN dan HAN di Indonesia. Di sini ada 3 topik pembahasan yang akan kami bawakan, yaitu yang pertama ada perbandingan HTN dan HAN di Indonesia, yang kedua ada sumber hukum HTN dan HAN, dan yang ketiga adalah perkembangan HTN dan HAN di Indonesia. Yang pertama yaitu perbandingan HTN dan HAN. Langsung aja ke definisi HTN dan HAN. HTN menurut Teguman adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan, wewenang masing-masing badan, hubungan antar badan yang satu dengan yang lain, serta hubungan antara badan-badan itu dengan individu-individu di dalam suatu negara. Sedangkan HAN menurut CHP Hertford mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah seluruh aturan yang mengatur bagaimana alat dan badan pemerintahan hendak memenuhi tugasnya. Ya, yang kedua ada ruang lingkup HTN. Ruang lingkup HTN itu ada beberapa jenis, ada beberapa macam. Tapi yang kami ingin sampaikan ada 4 ya menurut dari Yusef Rana Wijaja. Yang pertama ada struktur umum dari organisasi negara. Struktur umum dari organisasi negara itu terdiri dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan, sistem pemancaran kuasa negara, garis-garis besar tentang organisasi pelaksanaan perundang-undangan, pemerintahan dan peradilan, wilayah negara, hubungan antara rakyat, cara rakyat untuk menjalankan dampak ketatanegaraan, dasar negara, ciri-ciri lahir dari kepribadian negara Republik Indonesia, serta yang lain sebagainya. Yang kedua ada badan-badan ketatanegaraan yang mempunyai kedudukan di dalam organisasi negara. Mengenai hal ini, penyelidikan mencakup cara pembentukan, susunannya, tugas dan wewenangnya, cara bekerjanya, hubungan suatu dengan yang lain, dan masa jabatannya. Yang ketiga ada pengaturan kehidupan rakyat. Substansi ini mencakup partai badan negara, kekuatan politik, hubungan antara kekuatan-kekuatan politik dengan badan-badan negara, kekuatan politik dan pemilihan umum, arti dan kedudukan golongan kepentingan dan golongan penekan, percerminan pendapat dan cara kerjasama antara kekuatan-kekuatan politik, yaitu koalisi, oposisi, kerjasama atas dasar kerukunan. Yang keempat ada sejarah perkembangan ketatanegaraan sebagai latar belakang dari keadaan yang berlaku. Yang kedua ada ruang lingkup HAN atau hukum administrasi negara. Di ruang lingkup HAN ini ada beberapa poin, ada beberapa macam yang menurut dari CGN Vesterden, yaitu ada peraturan mengenai penegakan ketertiban dan keamanan, kesehatan dan kesopanan dengan menggunakan aturan tingkah laku bagi warga negara yang ditegakkan dan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah. Yang kedua, ada peraturan yang ditujukan untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat. Yang ketiga, ada peraturan-peraturan mengenai tata ruang yang ditetapkan pemerintah.
Yang keempat, ada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemeliharaan dari pemerintah, termasuk bantuan terhadap aktivitas swasta dalam rangka pelayanan umum. Yang kelima, ada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemungutan pajak. Yang keenam, ada peraturan-peraturan mengenai perlindungan hak dan kepentingan warga negara terhadap pemerintah. Yang ketujuh, ada peraturan-peraturan mengenai pengawasan organisasi pemerintah yang tinggi terhadap organisasi yang lebih rendah. Yang terakhir, ada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kedudukan hukum pegawai pemerintah. Selanjutnya ada asas-asas HTN atau hukum tata negara. Di sini itu ada 5 asas-asas HTN yang tercakup di sini. Yang pertama itu ada asas Pancasila, yang kedua ada asas negara hukum, yang ketiga ada asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, yang keempat itu ada asas negara kesatuan, dan yang kelima itu ada asas pembagian kekuasaan. Nah, untuk asas Pancasila itu sendiri pengertiannya itu di bidang hukum. Pancasila itu merupakan sumber material, sehingga setiap isi dari peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua itu ada asas negara hukum. Nah, menurut amanat dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Dasar negara hukum, komando tertinggi bukan dari penguasa, melainkan dari hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip rule of law, not of man. Di negara hukum atau Restak ini memiliki unsur-unsur atau ciri-ciri. Yang pertama, adanya pengakuan dan pelindungan terhadap hak asasi manusia yang mengandung. Yang kedua, adanya persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kultur. Yang ketiga, adanya peradilan yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Yang keempat, adanya kekuasaan atau kekuatan lain apapun. Yang kelima, adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. Yang keenam itu adanya undang-undang yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan. Yang ketujuh, antara penguasa dengan rakyat, dan yang terakhir itu adanya pembagian kekuasaan negara. Nah, yang ketiga ada asas kedaulatan rakyat atau demokrasi. Nah, di sini menceritakan bahwa kedaulatan itu berarti kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Maka kedaulatan rakyat berarti kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Nah, menurut dari Rousseau, salah satu ahli HTN berpendapat bahwa pemberian kekuasaan kepada pemerintahan melalui perjanjian masyarakat apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan keinginan rakyat, maka dapat dijatuhkan oleh rakyat. Nah, yang keempat ada asas negara kesatuan. Meskipun Indonesia memiliki keberagaman dari ras, suku, agama, dan kebudayaan, namun Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, negara kesatuan juga tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945. Yang kelima ada asas pembagian kekuasaan. Teori pembagian kekuasaan digagas oleh John Locke yang membagi jenis kekuasaan menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, sedangkan menurut Montesquieu membagi jenis kekuasaan itu menjadi 3, yaitu terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini disebut dengan trias politika. Adanya trias politika ini tidak dapat dipisahkan dengan konsep check and balance antara ketiga kekuasaan negara tersebut. Ya, perkenalkan, saya Aryo Desta Ramadhani ingin melanjutkan pemaparan selanjutnya, yaitu tentang asas-asas hukum administrasi negara. Yang pertama ada asas Nebis Pessary Rule, adalah asas yang menginginkan setiap tindakan dalam administrasi negara itu harus berdasarkan undang-undang dan hukum yang ada. Dan yang kedua ada asas keseimbangan, yang menginginkan penjatuhan hukuman dalam
porsi yang wajar bagi pegawai yang telah melakukan kesalahan. Yang kedua, ada asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, yaitu asas yang menginginkan agar ketika ada suatu kasus maupun fakta yang serupa, seluruh alat administrasi negara haruslah mempunyai keputusan yang serupa. Yang keempat, ada kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini menginginkan agar hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pejabat atau badan administrasi negara itu dihormati. Dan yang kelima, ada asas motivasi untuk segala keputusan. Ini di mana pejabat administrasi negara maupun pemerintah harus punya motivasi yang kuat, adil, benar, dan jelas dalam mengambil suatu keputusan. Yang keenam, ada asas tidak mencampur aduk kewenangan. Ini asas yang menginginkan agar pejabat administrasi negara dalam pengambilan keputusan tidak memakai kewenangan ataupun kekuasaannya. Yang ketujuh, ada asas menanggapi harapan yang wajar. Ini asas yang menginginkan pemerintah dapat menimbulkan harapan yang wajar bagi kepentingan rakyatnya. Yang kedelapan, asas penyelenggaraan umum adalah asas yang menginginkan agar kiranya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, asas kebijaksanaan. Asas ini menginginkan pejabat administrasi negara harus selalu bijaksana dalam melakukan tugasnya. Yang ke-10, ada asas principle of undoing the consequence of annual decision, yaitu asas yang meniadakan akibat-akibat dari suatu pembatalan keputusan. Yang ke-11, ada asas bertindak cermat. Ini asas yang menginginkan administrasi negara hati-hati dalam tindakannya agar tidak melahirkan kerugian bagi masyarakat. Yang terakhir, ada asas permainan yang layak. Asas ini menginginkan agar pejabat administrasi negara memberikan suatu kesempatan yang sebanyak-banyak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan adil kepada masyarakat. Dan selanjutnya, ada sumber hukum material HTN, sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum tata negara. Contohnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara merupakan sumber hukum dalam arti material yang tidak saja menjiwai, bahkan dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Dan yang kedua, ada sumber hukum formil ATN. Yang pertama, konstitusi, undang-undang dasar negara. Grondwet dalam bahasa Belanda, Constituer dalam bahasa Prancis, merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi pada suatu negara dan merupakan hukum dasar negara tertulis yang mengikat dan berisi aturan yang harus ditaati. Yang kedua, kebiasaan atau adat. Kebiasaan merupakan sumber hukum yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat dan dipatuhi sebagai nilai-nilai hidup yang positif yang mengatur tata pergaulan masyarakat. Adat istiadat diartikan sebagai himpunan kaidah sosial yang sudah lama ada dan merupakan tradisi yang umum dan bersifat sakral. Yang ketiga, ada keputusan hakim atau jurisprudensi, adalah putusan hakim yang memuat peraturan tersendiri dan telah berkekuatan hukum tetap, kemudian diikuti oleh hakim lain dalam peristiwa yang sama. Dan yang keempat, ada perjanjian antara negara atau bisa disebut traktat. Ini disebut juga dengan istilah konvensi atau perjanjian internasional. Yang keempat, ada perjanjian antara negara atau bisa disebut traktat. Traktat dapat dijadikan sebagai sumber hukum formal jika memenuhi syarat formal tertentu. Misalnya, perjanjian antara negara yang biasa dilakukan oleh pemerintah harus disahkan oleh kedua belah pihak agar mengikat negara peserta traktat. Traktat sendiri adalah suatu perjanjian internasional setara dua negara atau lebih. Dan yang kelima, doktrin. Doktrin itu merupakan pendapat ahli hukum yang terkemuka dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Misalnya, pemeriksa perkara atau dalam pertimbangan putusannya menyebutkan ahli hukum tertentu. Lanjut,
sumber hukum material Han. Yang pertama ada sumber hukum sejarah. Dengan sumber hukum sejarah atau histori ini dibagi menjadi dua, yaitu tempat menemukan hukum pada saat-saat tertentu. Yang kedua sebagai sumber di mana pembuatan undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, meliputi dokumen atau surat keterangan yang berkaitan dengan hukum pada saat tertentu atau lampau. Yang kedua ada sumber hukum sosiologis dan antropologis. Hal ini berkaitan dengan aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Dan kata lain, sumber hukum material jenis ini merupakan kenyataan melalui keberadaan lembaga-lembaga sosial termasuk pandangan budaya, religi, dan psikologis masyarakat di mana hukum itu terbentuk secara otomatis. Yang ketiga, sumber hukum filosofis. Ada dua faktor penting. Yang pertama, tujuan hukum antara lain adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hal secara filosofis dianggap adil dijadikan sebagai sumber hukum. Yang kedua, ada kebiasaan atau praktek tata usaha negara. Dalam mengeluarkan keputusan atau ketetapan ini, muncul praktek administrasi negara yang melahirkan hukum administrasi negara kebiasaan yang tidak tertulis. Hal ini terjadi karena administrasi negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat meskipun belum ada undang-undang. Yang ketiga ada jurisprudensi. Sebagai keputusan hakim terdahulu atau keputusan suatu badan peradilan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kemudian diikuti oleh hakim yang lain secara terus-menerus pada kasus yang sama. Yang keempat ada doktrin, yang dipahami sebagai sebuah ajaran hukum atau pendapat para pakar ahli hukum yang berpengaruh. Untuk menjadi sumber hukum formil doktrin memerlukan proses yang panjang. Doktrin baru dapat dipakai sebagai sumber hukum apabila doktrin tersebut sudah diakui oleh umum. Baik, perkenalkan nama saya Hadi Fani Azhari. Saya di sini akan melanjutkan atau memaparkan materi yang tadi dijelaskan dari Mas Aryo ya. Jadi materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan HTN Han di Indonesia. Perkembangan HTN di Indonesia, gelombang pasang era reformasi di Indonesia tahun 1998 telah mendorong berlangsungnya perubahan besar sistem dan praktik ketatanegaraan Indonesia. Sejak era reformasi, kehidupan ketatanegaraan Indonesia menjadi dinamis. Fondasi penting dinamisasi ketatanegaraan tersebut adalah reformasi konstitusi yang memungkinkan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukannya perubahan, jumlah butir ketentuan yang tercakup dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli yaitu hanya terdiri 71 butir ketentuan. Setelah dilakukannya perubahan sebanyak 4 kali dalam satu rangkaian proses perubahan dari tahun 1999 hingga tahun 2002, butir ketentuan dalam UUD Republik Indonesia tahun 1945 melonjak drastis menjadi 199 butir. Dari 199 butir ketentuan tersebut, hanya 25 butir ketentuan yang berasal dari naskah asli yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebanyak 174 ketentuan, selebihnya atau lebih dari 300% adalah ketentuan yang baru sama sekali. Lanjutan, pada sisi lain, dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau sering disebut juga MKRI sejak tahun 2003 yang merupakan produk perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berperan penting mendinamisasi kehidupan ketatanegaraan Indonesia melalui kewenangan yang dimilikinya. MKRI sebagai peradilan tata negara memberi lapangan empirik bagi praktik yudisial di bidang hukum tata negara. Sebelum berdirinya MKRI, hukum tata negara tidak memiliki lahan praktik kecuali praktik non-yudisial di lingkungan lembaga politik. Kehadiran MKRI memungkinkan berbagai pihak dari berbagai latar belakang mengajukan permohonan perkara untuk mendapatkan putusan dari Majelis Hakim Konstitusi atas persoalan ketatanegaraan yang mereka hadapi.
Atas dasar itulah, hukum tata negara Indonesia berkembang pesat dari waktu ke waktu. Perkembangan kehidupan ketatanegaraan Indonesia dewasa ini mulai menggeserkan praktik hukum tata negara dari arah orientasi terlalu politis ke arah orientasi yang lebih praktis. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum tata negara menempati posisi penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia saat ini. Materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan HTN di Indonesia. Secara garis besar, sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode, yaitu pada periode yang pertama pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kemudian pada periode yang kedua pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada periode yang ketiga yaitu pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode yang terakhir yaitu periode yang keempat, periode pada 5 Juli sampai sekarang. Periode yang pertama berlangsung pada 17 Agustus sampai 27 Desember 1949. UUD yang berlaku adalah UUD 1945, ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2, yang berdaulat adalah rakyat dan dilakukan MPR yang memiliki wewenang antara lain menetapkan undang-undang, menetapkan GBHN, memilih dan menetapkan, mengubah undang-undang dasar. Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri. Menteri-menteri bertanggung jawab pada presiden. Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR, sehingga DPR tidak dapat memberhentikan presiden. Demikian sebaliknya, presiden tidak membubarkan DPR. Kedudukan DPR dan presiden sama-sama kuat. Kemudian pada periode yang kedua berlangsung pada 17 Desember sampai 17 Agustus 1950. Kekalahan Jepang dari sekutu mengharuskannya menyerahkan wilayah jajahannya. Kesempatan ini dipergunakan Belanda untuk merebut kembali bekas jajahannya di Indonesia. Indonesia sudah bertekad mempertahankan kemerdekaannya dengan segala upaya, dengan semboyan sekali merdeka tetap merdeka. Menyadari hal itu, Belanda mencari cara lain, yaitu dengan memecah belah Indonesia dengan membuat negara-negara kecil. Puncak dari perselisihan Indonesia-Belanda diadakan KMB atau sering disebut juga Konferensi Meja Bundar, dilaksanakan pada 2 November 1949 yang isinya yang pertama didirikannya negara-negara RIS. Yang kedua penyerahan kedaulatan kepada RIS. Didirikan uni antara RIS dan Kerajaan Belanda. Kemudian periode yang ketiga berlangsung pada 17 Agustus sampai 5 Juli 1959. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat merupakan perubahan sementara terjadi penggabungan dengan Republik Indonesia, sehingga akhirnya tinggal 3 negara bagian, yaitu Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Akhirnya mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 19 Mei 1950. Kemudian dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Berlakunya Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Jalan yang ditempuh untuk memperlakukan Undang-Undang Dasar 1950 dengan menggunakan pasal 190, 127A dan pasal 191 ayat 2 Undang-Undang RIS tentang perubahan Undang-Undang Dasar, maka dengan Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950
Lembaran Negara RIS 1950 nomor 55, resmilah Undang-Undang RIS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar 1950 ini bersifat sementara, disebabkan karena badan yang menyusun Undang-Undang 1950 merasa dirinya kurang representatif, sama halnya dengan badan yang menyusun Undang-Undang Dasar 1949. Di bawah Undang-Undang Dasar 1950, sebagai realisasi dari pasal 134, telah dilaksanakan pemilihan umum pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota konstituente. Pemilihan umum ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pada tanggal 10 November 1956 di Bandung diresmikanlah konstituente. Sementara konstituente yang telah bersidang belum dapat menyelesaikan tugasnya, maka situasi di tanah air sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan akan timbul perpecahan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tanggal 22 April 1959 atas nama pemerintah, Presiden memberikan amanatnya di depan sidang pleno konstituente yang berisi anjuran agar konstituente menetapkan saja Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang tetap bagi Republik Indonesia. Kemudian periode yang keempat berlangsung pada 17 Agustus sampai 5 Juli 1959. Dengan dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum dari dekret ini adalah Stat No Reg. Di bawah Undang-Undang Dasar 1945, untuk pertama kali dilaksanakan pemilihan umum pada tanggal 3 Juli 1971 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Undang-undang mana adalah pelaksanaan dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Hasil dari pemilihan umum tersebut tanggal 28 Oktober 1971 dilantiklah DPR, dan pada tanggal 1 Oktober tahun 1972 MPR dilantik. Undang-Undang Dasar 1945 masih bersifat sementara. Kesementaraan ini disebabkan karena MPR menurut pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan UUD, dan ini belum pernah dilakukan. Walaupun Majelis Permusyawaratan Rakyat walaupun MPR hasil pemilihan umum telah dilantik dan kemudian bersidang pada tahun 1973. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai perkembangan HAM di Indonesia. Hukum administrasi dalam bentuk yang demikian ini nampaknya senantiasa merupakan hukum administrasi luar biasa, yakni hukum administrasi dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu, juga ketentuan-ketentuan pelaksanaan tambahan yang tertentu, dan jika diperlukan beberapa jurisprudensi dalam suatu bidang konkret yang terbatas adalah dari urusan pemerintah. Maka orang yang sudah melihat dalam pertengahan pertama dari abad ke-20 contoh-contoh hukum administrasi dalam bentuk aturan-aturan menurut undang-undang untuk mencegah rintangan, untuk melindungi monumen-monumen, untuk meningkatkan pembangunan perumahan yang baik, kemudian untuk meningkatkan keselamatan dalam situasi ketenaga kerjaan, dan sebagainya. Hasilnya adalah suatu hukum administrasi yang sangat tersebar. Dengan kata lain, timbullah berbagai macam hukum administrasi yang perlu disesuaikan dengan tugas pemerintah yang akan dilaksanakan. Lanjutan, dengan berkembangnya tugas-tugas pemerintah itu, orang dapat melihat bahwa pada berbagai bidang urusan pemerintah terjadi suatu
penumpukan dari pengeluaran, aturan, dan keputusan-keputusan pemerintahan. Dengan demikian, terjadi bidang-bidang hukum administrasi yang luar biasa, merupakan lebih kurang sebagai berdiri sendiri, antara lain hukum perpajakan, hukum pencegahan atau hukum lingkungan, kemudian hukum pengaturan lapangan, dan seterusnya. Setiap bidang hukum administrasi mengenal undang-undangnya sendiri, pemberian aturan dan jurisprudensi yang selanjutnya diberlakukan, tetapi juga pada praktisinya sendiri dan dalam lingkungan universitas mata kuliahnya sendiri. Lanjutan perkembangan hukum administrasi umum boleh dikatakan baru saja tumbuh di banyak negara, termasuk di negara Indonesia sendiri. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa sejak Perang Dunia Kedua mulai berkembang hukum administrasi umum sebagai bagian dari ilmu hukum. Dapat dikatakan bahwa perkembangan hukum atau disebut juga pemerintahan administrasi umum yang sedang giat dilaksanakan di banyak negara, bergerak dalam 3 taraf secara berturut-turut. Pada setiap taraf ditambahkan suatu faktor yang jangkauannya jauh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi teman-teman semua, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan presentasi ini pada video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.